kasih Pak Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala syafil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man yahtada. Amma ba'du, yang kami muliakan guru-guru kami, banyak sekali sini guru-guru, para senior, kemudian seluruh pengurus Basarnas yang saya hormati, kemudian para peserta Bapak Ibu calon arbiter Badan Administrasi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berbahagia. Puji syukur pada sore hari ini kita dapat bertemu secara daring dalam acara Diklat Calon Arbiter Badan Administrasi Syariah Nasional. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan lancar dan sukses sebagaimana yang kita harapkan. Berikutnya salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada sore hari ini sesuai dengan judul yang telah diberikan oleh panitia, kita akan berbincang-bincang tentang Basarnas. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Kemarin saya diskusikan dengan Ustadz Azhar. Memang perlu ada tahapan-tahapan untuk pembangunan aplikasinya, namun sore ini kita kembali mendiskusikan lebih dahulu pada tataran awal seberapa penting Basarnas ini dan bagaimana nanti tahapan-tahapan pembangunannya, sekaligus mohon masukan dari seluruh peserta dengan berbagai pengalaman yang berbeda ya, dengan tentu Bapak Ibu pernah juga membuat aplikasi yang seperti ini, nanti berikan masukan agar dalam pembangunan sesuai dengan kerjasama antara Badilak dengan DSN MUI, nanti dari Badilak sudah ada tim untuk developnya, hanya masih terbentur pada sisi dokumen proses bisnisnya yang masih ditunggu review prosedur dan peraturan dan Basarnas. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Penyampaian ini mungkin ada yang sudah pernah waktu diskusi pertama, tapi ini untuk kita pendalaman saya Ustadz Azhar ya. Oke, baik, yang pertama masalah latar belakang pentingnya, tentu Basarnas MUI merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah secara non-litigasi berdasarkan klausula arbitrasi yang telah disepakati oleh para pihak. Sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, tentu saja secara filosofis, pembentukan undang-undang dan sebagainya, secara politis, kemudian juga sosiologis, yuridis gitu ya. Tujuannya itu untuk memberikan penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, biaya ringan, serta lebih aman dan lebih terjaga kerahasiaannya. Apalagi ini masalah proses bisnis di bidang ekonomi. Kemudian dasar hukumnya ada undang-undang, kemudian ada fatwa DSN, ada fatwa OJK, BI, kemudian beberapa terma juga pernah menyebut tentang dasar hukum ini. Bapak Ibu, kenapa Basarnas ini sangat penting? Tentu kita sudah paham sekali seluruhnya. Ini karena perkembangan teknologi yang tidak bisa lagi kita bendung. Bahkan saat ini hampir merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Itu kita berhubungan dengan teknologi. Kemudian juga pandemi COVID yang tidak bisa kita prediksi sampai kapan akan berakhir. Yang jelas sampai hari ini seluruh berbagai pendapat ya yang kita baca, ada yang mengatakan 2 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang tidak bisa memprediksi ini akan berakhir kapan. Kemudian dari sisi government, pemerintah juga mendaki adanya tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik agar pelayanan kepada masyarakat itu lebih efektif, efisien.
Ini merupakan peluang-peluang, sekaligus juga tantangan yang harus dijawab oleh kita bersama. Samping itu, dengan adanya Bank Syariah Indonesia, kemungkinan dan pertumbuhan bisnis keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, bisnis syariah itu semakin tinggi, tentu akan mempertinggi juga kemungkinan potensi konflik yang terjadi. Oleh sebab itu, sangat terbuka peluang bagi Badan Administrasi Syariah Nasional melakukan kerjasama secara integratif dengan lembaga-lembaga terkait, apakah itu Bank Indonesia, OJK, dan juga Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa, agar bisa memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat, secara sederhana, dan biaya ringan. Lalu sebagai partner dari lembaga arbitrase di bidang litigasi, Mahkamah Agung telah membuat perubahan yang cukup signifikan. Sejak tahun 1999, Mahkamah Agung telah membangun digitalisasi proses administrasi perkara. Tahun 99 itu bersamaan dengan reformasi waktu itu. Kemudian tahun 2001 di beberapa dirjen Badan Peradilan Agama itu membangun sistem administrasi perkara berbasis teknologi. Pernah kita dengar ada istilah SIADPA, Sistem Informasi Administrasi Peradilan Agama, ada SIADMIL, Sistem Administrasi Peradilan Militer, SIADPATUN, gitu. Ada lagi SIADPA-PN. Jadi masing-masing badan peradilan itu membangun administrasi berbasis digital waktu itu. Tetapi karena terpisah, maka agak sulit bagi Mahkamah Agung melakukan kontrol dan evaluasi, monitoring, dan penyatuan data, sehingga pada tahun 2005 kemudian dibangun Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikenal dengan SIPP. Awalnya itu dengan istilah CTS, Case Tracking System. Dan SIPP itu juga telah mengalami beberapa kali perubahan, penyempurnaan, sampai sekarang sudah versi 3.50, mulai dari versi 1.0, 1.2, terus ada penyempurnaan, apakah dari sisi fitur-fitur untuk menu, penyimpanan data, kecepatan upload, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 2018, Mahkamah Agung meluncurkan Permen Nomor 3 tahun 2018 tentang e-court yang pada saat itu masih terbatas ruang lingkupnya pada tiga hal saja. Yang pertama pendaftaran, e-filing, kemudian e-payment, lalu e-summon. Pada tahun 2019, satu tahun setelah itu baru diluncurkan Permen Nomor 1 tahun 2019 tentang e-litigation. Itu sudah meliputi beberapa perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, masuk juga militer. Dilihat dari antusias masyarakat sampai tahun 2021 ini, sejak diluncurkan 2018 ya, dari data laporan tahun Mahkamah Agung tahun 2020 ini, saya tulis halaman 149, itu nanti bisa dilihat. Tahun 2019, awalnya di peradilan agama itu perkara yang mendaftar melalui litigasi itu hanya 24.776 perkara. Sedangkan pada tahun 2020, karena adanya pandemi COVID mungkin ini, dan perubahan sistem pelayanan pengadilan, karena adanya pembatasan PSBB, meningkat menjadi 314,47%, menjadi 102.690. Ini kita bicara data, ternyata masyarakat semakin meningkat kebutuhannya dan keinginannya untuk menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi ini. Untuk tahun 2021 ini sudah ini di data yang saya ambil pada hari ini, itu beberapa pengadilan sudah
banyak yang hampir 50%. Seperti Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini rata-rata perkaranya 9.000 satu tahun, sekarang yang terdaftar melalui IKOT sudah 4.731 perkara. Perkara di Pengadilan Agama Ciamis yang rata-rata 8.000 satu tahun, perkara yang didaftarkan melalui IKOT itu sudah 4.375 perkara sampai tanggal 31 Juli. Masih ada setengah tahun lagi di tahun 2021 ini. Artinya ini data mengungkapkan bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan dari sisi pengguna layanan IKOT di pengadilan. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah tantangan juga bagi kita lembaga Basarnas, bagi pengurus, untuk mensinkronisasi dan juga mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka memberikan layanan di bidang hukum untuk kita bisa sesuaikan di Basarnas. Bagaimana kondisi objektif? Saya hanya mengulang saja apa yang disampaikan oleh para pimpinan, Bapak Ketua Basarnas pada saat awal-awal rapat pengurus itu. Kita potret kita pada saat ini sebagai lembaga, kita masih memiliki prosedur perkara secara manual, ya. Secara manual, sehingga kemungkinan ini akan tertinggal dengan cara-cara yang sudah di lembaga lain yang sudah secara digital. Gitu. Oleh sebab itu memang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan sekali adanya aplikasi e-Basarnas ini berdampingan dengan dengan prosedur perkara secara manual. Kalau di pengadilan, hukum acaranya sudah dua bagian, yaitu hukum acara secara manual biasa dan ada hukum acara secara elektronik. Apabila perkara diajukan manual, ya digunakan hukum acara manual. Ketika perkara itu diajukan secara elektronik, maka digunakan hukum acara berperkara secara elektronik. Jadi masing-masing berdiri sendiri, tidak saling bercampuran gitu ya, satu sama lain. Kemudian berperkara masih mahal, ini diprediksi masih mahal. Kenapa? Karena memang mereka orang-orang yang akan berperkara di Basarnas tentu harus mendaftarkan perkaranya ke kantor Basarnas, kantor Jakarta, atau beberapa kantor-kantor pembantu yang tidak tersedia di semua provinsi. Tentu saja ketika itu berhadapan dengan pilihan harus ke pengadilan yang lebih dekat, yang di setiap kabupaten ada, mungkin mereka akan milih cara ke pengadilan gitu. Walaupun sebenarnya ke pengadilan belum tentu juga akan lebih cepat, karena sistem litigasi tentu kita paham sekali masih terbuka upaya hukum banding, kasasi, dan seterusnya. Tapi karena mahal, mereka lebih melirik ke pengadilan ketimbang ke administrasi. Kemudian ya kantornya tadi masih belum seluruhnya tersedia. Kemudian tata kelola kita masih belum menyesuaikan dengan administrasi, tata kelola, kelembagaan itu masih belum berbasis teknologi semuanya gitu ya, belum berbasis teknologi, masih perlu penyesuaian. Kemudian kapasitas arbiter dari sisi jumlah, kuantitasnya juga semakin berkurang, tidak semuanya tersedia, sehingga pada hari ini kita bersama-sama melakukan diklat, mudah-mudahan nanti akan menambah kekuatan di sisi jumlah arbiter kita. Lalu tenaga kesekretariatan kita juga sangat terbatas sekali untuk melayani sekian banyak nanti permohonan. Kalau seandainya sudah berbasis teknologi dan sebagainya, ini kan perlu diperkuat. Saat ini masih sangat terbatas, hanya jumlahnya beberapa orang dan strukturnya juga belum terlalu jelas dari sisi kelembagaan. Kemudian putusan tidak memiliki kepastian hukum, ini dari segi konflik norma sebagaimana disampaikan oleh Prof. Zainal waktu itu. Ini kita masih berjuang bagaimana nanti putusan arbitrasi betul-betul menjadi putusan yang terakhir, tidak ada lagi upaya pembatalan setelah itu. Tentu saja ini perlu pendekatan-pendekatan
ke legislatif dan berbagai stakeholder yang terkait. Nah ini juga merupakan tantangan baru. Orang mulai melirik lahirnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dibangun oleh OJK, Labs. Keberadaan Labs ini dari sisi peluang berperkara ke Basarnas tentu saja akan sangat menurun karena mereka dikelola dengan sangat profesional, seluruhnya dikelola oleh OJK, kemudian mereka juga menjadi anggota tetap dan saya dengar juga ada iuran tetapnya itu. Jadi sekiranya nanti berperkara mereka sudah tidak bayar lagi ke sana gitu. Jadi ini juga sebuah tantangan kita. Selain luar wilayah yang sangat harus kita pikirkan, masyarakat kita ini banyak tersebar di berbagai tempat, kemudian juga kantor pembantu tadi masalah aksesibilitas. Sekarang solusinya bagaimana? Nah ini kita pernah dengar ada Guillaume yang mengatakan berubah atau kita punah, itu tergantung kita bersama-sama gitu. Nah, kita mau apa sekarang? Tentu perlu ada perubahan kebijakan. Ini menurut saya perlu ada perubahan kebijakan. Kita perlu untuk menyandingkan pola pelayanan yang manual harus berbarengan dengan pola pelayanan yang digital secara online. Mau tidak mau ini harus kita bangun, kita buat, diiringi dengan perubahan prosedur dan hukum acara. Kita lakukan review terhadap prosedur berperkara yang sudah ada saat ini dalam peraturan yang sudah ada, baik dari sisi materi, substansinya maupun dari segi waktu-waktunya yang perlu untuk dipikir ulang, dibalikan, yang manual perlu untuk diperbaiki, disempurnakan, disesuaikan dengan perubahan zaman, karena sudah sekian tahun buat, kemudian perlu ada penyesuaian. Di samping itu juga harus dibuat hukum acara tersendiri yang berkaitan dengan hukum acara atau prosedur perkara secara elektronik di Basarnas. Tentu ini perlu penyiapan kualitas SDM juga, sumber daya manusianya, baik itu nanti tenaga administrasi, admin, aplikasinya yang akan mengelola, termasuk juga nanti para arbiternya juga nanti akan ada sosialisasi ya. Kemudian samping itu tentu perlu ada sosialisasi kepada para masyarakat, para pelaku ekonomi syariah, dari sisi marketing sektor publiknya, agar mereka memahami bahwa Basarnas sekarang memiliki sistem yang jauh berbeda dibandingkan sistem yang sebelumnya. Jadi salah satu upaya itu adalah dengan membangun aplikasi di Basarnas, baik itu berbasis web ataupun Android yang mudah diakses oleh masyarakat, bisa digunakan. Apa manfaatnya? Itu yang pertama tadi jelas kemudahan akses masyarakat, mereka bisa menggunakan mendaftar perkara dari mana kapan saja gitu. Ketika mereka merasa ada persoalan dan itu sudah diupayakan secara musyawarah tidak tercapai, mereka bisa mendaftarkan perkaranya dari Sabang sampai Merauke, mana saja tanpa harus datang ke Jakarta. Kemudian aksesnya lebih mudah dan juga lebih murah dibandingkan biaya. Tidak perlu kehilangan waktu, tenaga, pikiran karena bisa dari kantor masing-masing saja bisa mendaftar gitu kan. Kemudian tanpa menghilangkan upaya perdamaian, dan upaya perdamaian pun bisa kita lakukan secara elektronik seperti sekarang ini kita masih tetap bertemu muka walaupun dari berbagai daerah. Dan seperti ini lebih cepat, lebih transparan dan lebih bisa diakses, diketahui melalui aplikasi itu jadwal-jadwal persidangannya kapan, kemudian kalendernya, kemudian tentang proses perkaranya sedang di mana sekarang, itu kan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sama dengan proses di pengadilan juga sekarang setiap orang berperkara itu bisa mengetahui sejak kapan, di mana sedang berada, di mana sekarang perkaranya ini, prosesnya sedang apa gitu, termasuk biayanya juga. Manfaat bagi kita tadi sudah sampaikan untuk mengatasi keterbatasan SDM, modernisasi sistem layanan kita yang tidak bisa lagi ditawar-tawar gitu ya.
Kemudian peningkatan kualitas layanan juga, peningkatan kualitas layanan baik itu dari sisi prosedur administrasi maupun dari sisi kualitas substantif, substansi keadilannya. Kemudian integritas juga untuk menjamin tidak adanya pertemuan langsung antara pencari keadilan dengan para arbiter, gitu, sehingga nanti akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga kita. Kemudian langkah-langkahnya ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dari sisi pembangunan aplikasi sebenarnya ini. Itu langkah persiapan, kemudian langkah pembangunan, implementasi dan monitoring atau evaluasi. Dari sisi persiapan, yang pertama tentu review. Ini review ini belum sempat kita melakukan review sampai hari ini. Mungkin kita nanti akan jadwalkan dengan pengurus kapan kita harus review prosedur ini, karena ini merupakan landasan bagi para programmer, tim develop nanti untuk bikin aplikasi apabila ini sudah ada keputusan penetapan dokumen, misalkan dalam bentuk keputusan prosedur berperkara di Basarnas secara elektronik, itu akan dijadikan bahan landasan bagi para pembuat aplikasi untuk membangun, untuk merancang sejak dari awal database-nya, kemudian merancang menentukan platform aplikasinya gitu ya. Kalau tidak ada dokumen ini biasanya mereka kesulitan karena takut nanti akan bongkar pasang, sehingga ini akan kesulitan dalam membuat aplikasinya. Kemudian juga menentukan waktu pembangunan. Kalau sisi waktu pembangunan jelas ini akan terus berlanjut, tidak bisa selesai sekaligus. Karena kenapa? Karena ya pengalaman menunjukkan kalau di pengadilan itu sejak 99 itu sampai sekarang terus disempurnakan. Aplikasinya ikut pun seperti itu dengan fitur-fitur yang baru disempurnakan. Tetapi yang jelas landasannya sudah bagus dulu gitu, sehingga tidak harus bongkar dari awal. Jadi ini ditentukan dari dokumen proses bisnisnya. Ini kita bisa tentukan nanti jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Dari sisi pendaftaran, Pak Kiai Azhar itu sudah bikin di aplikasinya di pendaftaran secara online, saya lihat itu. Sudah ada di sana pendaftaran, persyaratannya, lalu upload dokumen dan sebagainya. Itu kan sudah cikal bakalnya. Tinggal nanti kita mendiskusikan bagaimana tentang pengguna layanannya ini, kemudian persidangan, pra persidangan apa saja persidangannya, kemudian pasca persidangan itu menu-menunya akan nanti kita diskusikan. Lalu tahapan pembangunan ini di tahap jangka pendek ini maksudnya kita harus siapkan server dan database gitu ya. Kemudian menyiapkan aksesibilitas aplikasi yang mudah untuk digunakan oleh pengguna nanti. Tahap pembangunan aplikasi itu perlu ada MOU dengan lembaga perbankan untuk pembayaran biaya perkara secara virtual account. Jadi masyarakat dalam menyetor itu bisa transfer melalui nomor VE yang sudah khusus, nanti bisa teridentifikasi secara jelas pada saat dia sudah setor biayanya. Kemudian baru merancang aplikasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tadi. Proses berikutnya dari sisi aplikasi ini masalah uji coba pengguna internal, kemudian juga penyempurnaan apabila ada aplikasi dan seterusnya. Lalu monitoring dan evaluasi aplikasi, penetapan aplikasi secara resmi nanti oleh lembaga, kemudian perlu ada launching, sosialisasi baik itu internal dan eksternal, lalu ada tim yang akan mengelola secara jelas siapa yang akan mengelolanya. Kalau nanti aplikasi sudah dibuat tapi tidak ada timnya gitu ya, pasti akan kesulitan. Ini tentang tim pengelolanya, tentang pemeliharaan, pengembangan dan pengawasannya. Ini dari sisi Monef, yaitu monitor dan mengevaluasi implementasi aplikasi, menyiapkan laporan Monefnya, mengusulkan pengembangan aplikasi dan mengusulkan integrasi internal dan pengembangan lain. Ini peta, kita sekarang masih dalam tahap perencanaan ya, belum melangkah lebih lanjut. Kapan ini kita nanti akan tanya juga nanti ke pengurus, sama saya termasuk bagian itu. Oke, kemudian hambatan, ini
kalau pengalaman di pengadilan itu biasanya hambatan utama masalah jaringan, kemudian masalah penyimpanan datanya seringkali harus dilakukan maintaining karena data itu Bapak Ibu ternyata sampai saat ini itu sudah 13 zettabyte ya. Nanti di tahun 2025 katanya akan 135 zettabyte. Orang mulai berpindah sekarang ke cloud, data cloud ya. Jadi di Mahkamah Agung pun sudah kewalahan karena setiap hari itu ratusan ribu pengadilan mengupload putusan sehingga sering crash itu sistemnya. Jadi sekarang kewalahan juga kalau data banyak karena sudah dengan sistem e-court mereka semuanya upload data-data dokumen-dokumen sejak dari surat permohonan, lampiran bukti-bukti, kemudian upload semuanya perkara nanti bukti-bukti baik itu penggugat tergugat gitu ya. Kemudian mereka itu juga pihak pengadilan juga mengupload putusannya. Nah, itu sehingga sistem ini perlu untuk diperbarui terus-menerus, ini masalah. Kemudian ada penolakan. Jadi setiap perubahan, pembaharuan pasti akan ada penolakan dari sebagian yang tidak menginginkan adanya perubahan itu. Ini juga perlu kita komunikasikan dengan baik, perlu kita untuk melakukan pendekatan-pendekatan sehingga perubahan-perubahan yang kita lakukan ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita. Itu dari sisi SDM juga tadi sudah disampaikan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai dasar bagi kita untuk berdiskusi lebih lanjut tentang Ibasarnas ini. Saya belum bercerita tentang aplikasi karena memang aplikasinya belum ada aplikasinya, belum selesai. Oleh sebab itu ini jadi bahan bagi kita untuk berdiskusi. Mohon masukan-masukan dari Bapak Ibu para peserta semuanya terkait dengan pembangunan Ibasarnas ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.